Shalom, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Di hari Senin yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Kita tetap senang menjadi anak Tuhan. Karena anak Tuhan itu mau melakukan hal yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta-Mu di dalam hidup kami. Di hari Senin yang penuh sukacita, kami tetap mau belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sunat memang ada gunanya. Jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi, jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat. Tetapi yang melanggar hukum Taurat, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hatinya, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Sunat hati. Menurut hukum Taurat, setiap orang Yahudi harus disunat. Bangsa bukan Yahudi yang ingin masuk ke agama Yahudi juga harus disunat. Sunat adalah tanda perjanjian. Dulu Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Allah berjanji untuk mendatangkan keselamatan melalui keturunan Abraham. Sebagai tanda perjanjian, maka semua pria harus disunat. Akan tetapi, sunat tidak membuat orang selamat. Paulus mengatakan sunat hati lebih penting. Maksudnya, dalam hati kita ada perjanjian. Allah akan menjadi sumber keselamatan kita. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu, sunat adalah penghilangan kulit ujung alat kelamin pria dengan cara memotongnya. Pria Yahudi wajib bersunat. Kitab Perjanjian Baru menekankan sunat hati, yaitu melepaskan seluruh tubuh dan bukan hanya sebagian yang berdosa. Hal ini terjadi jika kita mengalami
hubungan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Kita dimateraikan oleh peraturan penerimaan atas perjanjian baru. Kolose 2 ayat 11 dan 12. Sebagai akibatnya, orang Kristen ialah orang yang telah bersunat. Filipi 3 ayat 3. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami sebagai anak Tuhan bukan hanya ada lambang, tetapi bagaimana kami menerapkan hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, sunat tidak menjadi kewajiban, tetapi sunat hati yang wajib kita lakukan. Sunat hati itu apa sih? Ya, tidak melakukan hal yang tidak berkenan dan melakukan hal yang baik sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Banyak kan? Iya, diulangi lagi. Jujur, sopan, ramah tamah, tidak dengki, penguasaan diri, bertanggung jawab, dan masih banyak lagi. Percayalah, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.